Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala mana wa syekhuna wa nasaluna salihun ila hadratin nabi wa alin nabi khususan ila ruhi syekhina Abdullah sallallahu alaihi wasallam kita. Ila ruhi syekhina al-billah Abi Muhammad Amin Badalis Kultul Asrar wa thumma ila ruhi jami'i masyayikhina ومعلمين أجمعين ووالدين الجميع المسلمين والمسلمات أن الله تغشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا المسلمين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات خصوصياتهم وكرامات في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم الشداء واليمين. أم كيف يطمع أن يدخل ذلك القلب حضرة الرب بأن يشاهده وهو لم يتطهر من جنابة غفلته أي من غفلته الشبيهة بالجنابة. فكما يمنع الجنوب من دخول المسجد كذلك يمنع من استولت عليه الغفلة من دخول حضرة الرب. أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهي العلوم الدقيقة التي ترد على قلوب العارفين وهو لم يتب عن هواته. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ujar pengarang kitab ini, am kaifa yatma'u an yadkhula dzalikal qalbu hadratar rabbi bi ayyushahidahu wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi ay min ghaflatihi syabihati bil janabah. Kama yumna'ul junubu min dukhulil masjid kadzalika yumna'u man istawlat alaihi al-ghaflatu min dukhuli hadratir rabbi. Atau bagaimana artinya mustahil mengharap bahwa hati itu masuk ke hadrat Allah, yaitu hati itu memusyahadahkan atau memandang atau merasa akan kehadiran Allah, padahal hati itu belum bersih daripada janabat kelupaannya, yakni kelupaan hati itu diserupakan dengan janabah. Sebagaimana ditegah orang yang junub daripada masuk masjid, demikian pula ditegah orang yang dikuasai atas kelupaan daripada masuknya ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalaulah kita ingin mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memusyahadahkan akan Allah, memandang akan Allah, maka ujar Sidin, hati kita, nafsu kita dibersihkan daripada dosa dan kesalahan.
Dosa dan kesalahan di dalam hati itu yang biasa membawa kita lupa kepada Allah, atau kalau bahasa orang ahli sufi, dosa-dosa itu yaitu yang lupa kepada Allah, atau lupa kepada Allah itu lantaran dosa. Nah, dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, dosa-dosa yang ada di dalam pikiran kita, itu kada akan masuk ke hadirat Allah. Artinya apa? Artinya kada kawa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi memusyahadakannya. Sebagaimana dimisalkan orang yang junub. Orang yang junub itu kada boleh masuk ke dalam masjid bagana. Jadi kalau masuk tuh lewat aja, kada boleh bagana. Stop. Ya, artinya dari luar situ masuk, ya langsung. Sama orang yang hatinya penuh dengan dunia, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kecintaan selain Allah. Itu inya sembahyangkah, berzikirkah, bertasbihkah, baca Qur'ankah, apapun yang sifatnya itu ibadah, itu hatinya kada kawa tenang lawan Tuhan, kada kawa tentram dengan Allah. Kenapa? Sebabnya karena hatinya itu, batinnya ini penuh dosa kesalahan itu, sehingga hati itu tadi kada kawa kepada Tuhan, kada kawa mengingat Tuhan itu kada kawa. Satu mat benar hilang, sehingga seharusnya orang mengingat Allah tuh hatinya lapang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati lapang, hati tenteram. Tapi orang ini kada kawa lapang, kada kawa tenang, kada kawa bahagia. Kenapa? Sebabnya karena hatinya itu dipenuhi dengan pikiran dunia, dipenuhi dengan pikiran nafsu-nafsu yang menjauhkan dirinya dari Allah. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita, ya kan? Nah, jadi walaupun berzikir, maaf, bahkan ada yang sembahyang, saking asiknya sembahyang subuh 3 rakaat. Nah, sembahyang subuh 3 rakaat, tuntong ada pakai jangan cucuk, maka 3 rakaat. Tahu lagi kamu jadi 3 rakaat tuh. Kai menggali ini sarakatnya, menggali ini sarakatnya, artinya menolongi sini. Padahal dasar waktu sembahyang tadi keingatan lawan jajualan, keingatan lawan gini. Dan Tuhan mampunilah. Coba ujar Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh ujar Allah Ta'ala, untung benar orang yang membersihkan dirinya zahir dan batin. Zahirnya istighfar, minta ampun kepada Allah. Zahirnya sembahyang, zahirnya baca Quran, zahirnya bertasbih, zahirnya beristighfar, salawat dan sebagainya. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Nah,
Orang yang bersih johir dan batinnya, johir beribadah, hatinya ingat kepada Allah, hatinya sadar bahwa ibadah ini adalah Tuhan yang menggawiakan. Karena bila Tuhan kada menggawiakan, kada ada ibadah itu. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Pian kalau orang lemah lah. Tuhan ini tahu mana dia lemah. Jujur kan? Loh. Nang Tuhan ini tahu mana dia lemah. Jujur kan? Bon. Bah lagi anum pandangan hidup guru aja. Gua ya ini Pak, ya kayak itu Pak guru aja. Diikuti oleh nulis bini sudah nini mengikuti nah ajar kita bertangguhan mun kada ke kiri ke kanan. Ada kawan aja tarik hendak kuat ada aja. Tupang kita tuh sebujurnya lemah bapang dia. Jadi kalau berdiri, berjalan, berduduk itu Nang Maha Kuasa Nang menolongi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itulah Allah yang menguasai terhadap hamba-hamba. Jadi Tuhan hendak menampakkan keaslian wujud kita, ya kan? Nah, itu dinampakkan sudah Tuhan nangka itu kan, sudah Tuhan 60, 70 merasa sudah gitu. Nah supaya sadar, oh ini aslinya aku. Sekarang mati guru besanam dia tuh ada mau juga. Makin besanam makin mau. Kenapa? Itu aslinya yang wajar Tuhan. Mau dicoba bang guru jarbaan ucap nini benar Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Jadi selama ini jadi kawan apa-apa itu yang Maha Kuasa itu yang melakukan. Nah masuk ulun tuh di saat kita merasa diri kita lemah, lalu kita kawa berjalan, kawa berdiri, kawa kesana kemari, bahkan kawa lari, buka-buka. Nah itulah kita musyahadah kepada zat Allah yang bersifat kudrat tadi yang melakukan. Kayak apa caranya? Jangan merasa kita nang kawa apa-apa. Selama merasa kita nang kawa apa-apa, berarti kita tadinding, tahijab lawan perasaan kita, rasa kawa, rasa puasa. Padahal hakikatnya kada kawa apa-apa. Atau yang lebih mudah lagi, bahwa alam semesta termasuk diri kita itu afalnya Allah. Nang maulah kita siapa kan? Allah. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu, zahir dan batin dari ujung kepala sampai ujung batis. Ini ciptaan Allah, artinya afal Allah. Dari ujung kepala sampai ujung batis, ini afal Allah. Nah kemudian sesudah diciptakan oleh Allah dari ujung kepala sampai ujung batis, kada dibiarkan nangka itu. Kemudian apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nang ikam jadi kawa bergerak, berdiam, berduduk, macam-macam nak itu semua ujar Tuhan unde juga nama ulahnya. Gerak lawan diam ikam tu nak unde juga nama gawiakannya. Nyawa dasar wujud la haula wala quwata. Nah, setiap melihat diri kita ini afal Allah. Melihat diri lima kanan, diri kiri berapa? 5, 2 kali 5 10. Diri batis berapa? 5
kali 2 10 20. Hidung berapa lubangnya? 2. Telinga berapa? 2. Mata 2. 6 nato berapa? Oh, 6 nato berapa? 1 lah. Untung 4. 1. Untung 2. Membayangkan. Sampai wayah ini aktif. Maksud aktif itu mata masih kawa melihat. Tuhan memulakan penglihatan itu. Telinga ini masih kawa mendengar. Tuhan memulakan pendengaran itu. Jadi telinganya diulahkan Tuhan, pendengarannya diulahkan Tuhan. Batis diulahkan Tuhan, garak diamnya batis itu Tuhan juga mengulahkan. Nah, kayak apa caranya kita memusyawarahkan bahwa masuk di dalam afalnya Allah, hilangkan perasaan rasa kita nang kawa berbuat. Dan orang ujar orang ahli sufi, fana akan afalmu di dalam afal Allah. Jadi diri ikam itu afal Allah, gerak dan diam ikam itu hakikatnya afal Allah juga. Jadi ketika kita bertasbih subhanallah, 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 nang maulah muntung minang Allah, nang maulah suara di muntung Allah, nang maulahkan tasbih Allah. Bila kita kawa seperti itu, jangan merasa kita nang berbuat, insya Allah mencoba setengah jam dia merasakan kenikmatan. Nah, orang yang merasa nikmat di dalam ibadah, itulah orang yang kada goplah, itulah orang yang kada junub hatinya. Nah, kita ini kenapa jadi kada kawa asik lawan Tuhan, kada nyaman dengan Allah? Kenapa? Karena hati kita ini junub. Orang junub kada boleh bertahan dalam masjid. Orang junub hati yang pusat, hati yang selalu ingat kepada dunia, hati yang mahabbah kepada kecintaan dunia, yang ketujuh maksiat, ini pasti kada nyaman beribadah. Pasti kada nyaman beribadah. Kenapa? Tuhan kada ridho, Tuhan kada suka. Hati dicampur, hati. Kenapa? Sebab hati itu kan bilanya masuk Allah, yang lain hilang. Bilanya masuk, yang lain Allah hilang. Maksudnya apa? Hati itu kada buka campur. Bila ingat kepada Allah, nah asik lawan Tuhan. Bilanya bercampur lawan dunia, hilang kada ingat lawan Tuhan. Oleh karena itu jangan dicampur. Allah itu kada mau wahdah la syarikalah. Allah itu sendirian, jangan dibuai. Kita ini tuhan-tuhan sudah. Kalau melihat di sini ada yang pindah kurang 1 berapa? 70. Yang 26 jolok. Insyaallah mudah kita selamat berada di bila dulu raya bila yang dipikir akan itu hari raya. Ini hati ini sudah juga hari raya. Karena hari raya itu kayak hari-hari bergembira. Ini keadaan anda hari raya pusat. Makalah itu lagi bini. Oh apa ini? 2 hari lagi hari raya. Oh iya kan jenam laki. Nah iya ikam nih. Haul ke toko aja, haul ke warung aja. Nih aku nih baru lagi tukarakan dapat bajuan nih dia sudah tuha. Dia sitin nih aku nih tuha. Tuha apa bu? Tuha belandi gatal. Nah bapak ibu hadirin rahimakumullah. Di kalimat yang tadi itu ada aflah man tazakka. Sungguh orang yang membersihkan dirinya zahir dan batin. Kayak apa caranya? Wa dzakara asma rabbih. Caranya mengingat akan nama Allah. Kayak apa cara mengingat Allah? Ingatlah Allah itu nyata di mana-mana.
nampak di mana-mana. Jadi hadrat Allah, hadrat itu artinya tempat merasa hati kita ini hadir kepada Allah. Kayak apa cara menghadirkan Allah? Bumi ciptaan Allah, bumi apal Allah, langit apal Allah, apalagi tumbuh-tumbuhan apal Allah, manusia apal Allah, gerak dan diam kita apal Allah. Nah, ingat kita semua ini adalah dari Allah. Merasa kita berarti saat itu hati kita berada di hadratnya Allah. Artinya hadir hati kita beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang ingat kepada Allah. Artinya orang yang sadar bahwa dirinya itu af'al Allah. Nah, af'al Allah inilah yang dinamai dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengaji Nur Muhammad, kalau di tauhid ngarannya af'al, kalau di jalan Nur ngarannya alam semesta ini Nur Muhammad. Apapun yang kita lihat itu satunya kita jumlahkan ngarannya, amun disebut satu-satu muyang. Ini jadi berapa ngarannya? Ini ngaran berapa macam? Ini ngaran ada yang mungkinnya bang, ada yang auto, ada yang kanan, ada yang siapa ngaran. Bapak menyebutnya, Bapak satunya berarti kenapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nur Muhammad itu nama af'al Allah. Secara jumlah alam semesta itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah hadratnya Tuhan. Arti hadrat artinya hati kita merasakan kehadiran Allah. Arti kehadiran Allah artinya alam semesta ini af'al Allah, perbuatan Allah. Yang lain kan ada punya perbuatan. Ayo, jangan sampai kita bapak ibu sekali lagi lah. Karena kalau ditakuni oleh munkar nakir, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Balak anam. Kalau balak anam lah, balak anam tahu lah. Kalau balak anam lah, nah berarti ahli bedung tuh. Sedikit tahu benar. Itu dia balak anam tuh tapi jarang. Ya, balak anam mantap hijau. Jadi dulu ada otak keluar. Iya kan? Ya. Karena kemahiran balak anam, balak kosong, ada yang lawi sebenarnya pada balaknya kosong, lawi jadi. Kejadian makrifat benar lawan itu imbah ditanya dalam kubur habisnya apa jawabannya? Balak apa tadi? Orang jawabannya Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Kenapa jadi langsung menjawab Rabbi Allah? Karena sudah tahu namulah aku Allah, namulah malaikat ini Allah, namulah gerak dan diam pun Allah juga. Jadi kenal benar begitu ditanya Marrabbuka, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Tapi kalau sudah terbiasa gawian kita ini bukan mengingat Allah, jauh dari Allah, maka jawabannya apa yang kita biasa ingat? Ya mutul mar'u ala ma syaa'a. Orang itu meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Sampai kena pertanyaan akhir, jawabannya kayak tujuan. Mudah-mudahan kita selamat. Ayo, waktu hidup ini kita berusaha, berjuang, menuntut ilmu, belajar, mengamalkan, pulang menggawi. Nah, ayo kita beristighfar, ayo kita minta ampun kepada Allah. Ya kan? Kita bersihkan zahir kita bersihkan hati kita, jangan sampai syirik. Ibadat kita tingkatkan, ya. Ibadat kita tingkatkan, hati kita lapangkan, kita kosongkan daripada mengakui merasa isi ibadah. Kita kosongkan hati merasa mempunyai kekuasaan, kita kosongkan hati kita. Nang ada af'al Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sudah bersih hatinya, bersih zahirnya,
Kayak apa caranya? Yaitu dengan ingat kepada Allah. Baru orang ini pas sholat, baru kawas sembahyang di hadapan Tuhan. Artinya sembahyang orang itu dianggap bujur, sembahyangnya diterima oleh Allah kalau hatinya bersih, jauhnya beribadah, hatinya ingat ini adalah amal Allah atau anugerah Allah atau pertolongan Allah. Pas sholat baru ingat sembahyang. Nah itu baru sembahyangnya diterima. Amun kada minta maaf lah, ini kita belajar belajar tasawuf lah, maaf lah ya Allah, kita kadang menyalahkan orang kok itu jangan gerapan sumbah ya apa ada dapat diterima sumbah, jangan memadu orang kita. Ini kita jadi baiki hati kita nih, nah, sudah kayak kita ini menghadap Allah apa belum? Kan mengarat sembahyang itu aqimis sholat ali zikri, dirikan sembahyang ingat aku jer Tuhan. Berarti bila ada sembahyang nama salah. Orang sembahyang aqimis sholat ala zikri, dirikan sembahyang mengingat aku. Artinya bila sembahyang tapi kada ingat lawan Tuhan, itu hakikatnya sama lawan kada apa? Mbah ujar Tuhan aqimis sholat ala zikri, dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Sedangkan kita Allahu Akbar, Fatihahnya baru sepanggal sudah ingat lawan bah jangan sahur tadi itu mamanya mau lesok atau rawan kah menyaman dua ini makan ya Allah dua sopannya ampih itu kan menaku bilang han kaganangan itu dalam sembahyang itu di mana bu di mana bu di India. Jadi bujur lah, maaf artinya orang yang bujur jauhirnya sembahyang tapi hatinya lupa kepada Allah, itu hakikatnya belum. Itu yang kita sadari, ayo banyaknya dosaku, banyaknya kesalahanku, mudah-mudahan Tuhan mengampuni. Nah jadi makanya ujar almarhum guru dikatakan, nah sebelum kita sembahyang hadirkan dulu bahwa diri kita ini apal Allah atau diri kita Nur Muhammad yang digerakkan, yang dilakukan oleh Allah itu dulu hadirkan sebelum Allah Akbar tenang. Faidah tumaknantum aqimus sholat. Bila hati sudah tenang, lapang, artinya sudah tak ada lagi pikiran yang lain. Yang ada tuh hanya ini apal Allah, ini pertolongan Allah, ini anugerah Allah, ini dapat rahmat Allah. Hanya Allahu Akbar. Itu jangan diingat di apal Allah. Itu jangan diingat supaya kita berada di hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru disebut pas sholat, baru sembahyang. Mudah Tuhan mampuni kita lah. Mungkin 2 hari lagi 2 hari lagi nih. Nah, orang yang ini buat berhak hari raya. Laisal idu liman labisa jadidan. Bukan hari raya itu pakaian yang serabahnya, kerudung hanya, baju hanya, tapi hanya salawat. Nah, galang hanya tarus. Itu bukan itu hari raya. Nah, tapi nang bujur-bujur hari raya itu 5 apa? Zada takwa. Hari raya itu orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah. Ciri takwa kepada Allah, tak ada syirik di hati, tak ada mengakui punya perbuatan. La fa'ilah illallah, la fa'ilah illallah. Kada ada nama perbuat kecuali Allah. Itu adalah salah satu makna kalimat la ilaha illallah. Makanya ujar tadi jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya di antara makna kalimat la ilaha illallah, la fa'ilah illallah. Tidak ada yang memperbuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ini di majelis ilmu ya Allah. Paksa kita buka, pun ada dibuka ngalih kayaknya. Bu
mantu batutup bebuka kan. Nah nangnya mantu bebuka kanyang bujuk apa? Bukaan ya lah. Nah minum banyu makan kawan bukaan om betutup. Nabian kemana-mana pikiran ya Allah. Nah, mudahan kita selamat dah. Ayo, apabila kita baik di hati kita nih, ya kita disuruh belajar, lah disuruh kita menuntut ilmu. Kadzalika, jadi pakama yumnaul junubu min dukhulil masjid, sebagaimana ditegah orang junub masuk masjid. Atau sekadar lewat aja nya boleh. Kadzalika yumna'u man istaulat alaihi al-ghaflatu min dukhuli hadratil rabbi. Demikian juga dicegah orang yang dikuasai lupa kepada Allah masuk hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita. Nah, jadi sama-sama kita ayo 62 hari ini banyak istighfar minta ampun lawan Tuhan. Banyak lawan Tuhan minta ampun ya Allah, ampuni ulun, ampuni ulun, ampuni ulun. Barang siapa membaca astagfirullah 70 kali diampuni dosa sebanyak 700 dosa. Barang siapa mengucap istighfar astagfirullahaladzim 70 kali diampuni dosa 700 dosa. Ada bukan 900 dosa. Mudah-mudahan kita dapatlah. Mudah-mudahan dapat. Tapi katakan tadi nang menolong istighfar tuh jangan merasa kita beristighfar, tapi kita diistighfarkan oleh Allah. Makanya dulu tadi belum ba'amal tuh hadirkan dulu nang menggawiakan ini Allah, nang menyuruh istighfar tuh Allah. Fastaghfirullah. Apalagi ayatnya tuh bro. Nah, mintalah ampun kepada Allah, ya Allah. Nah, nang menyuruh istighfar Tuhan, nang menolongi Tuhan juga. Hanya sudah ingat nih, nang menyuruh Tuhan, nang menolongi Tuhan juga. Nah ingat artinya aku ini kada ada kisah apa-apa hanya astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, itu kada 2-3 kali yang sudah insya Allah tarabangan dosa. Nah, cuma ada orang mana kata muntung astagfirullah tapi mata kababinian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang ini bolang ya Allah, gonol bertangguh. Dibawa oleh orang Banjar ini, orang Banjar yang sugih. Guru yang mempatkah guru ke Surabaya. Ayo jis itu akun benar aku. Akun ini dari Surabaya. Nah, baik tulang guru biarlah sudah itu guru biar kita beramian tolong refreshing kan? Refreshing. Oke, jadi guru aku lah udah mulai ada usaha rupiah lah. Apalagi ubalan ada usaha guru ada motor refreshing untuk bola-bola dan tulangan. Dibawanya ke doli. Nah kalau ini di sini, boy, ini guru biar tak tahu. Surga dunia itu di sini Pak. Oh iya lah di sini. Masuk gue ke tempat masuk. Astagfirullah di sini. Nampak anu gue ada si cawatan. Astagfirullah di sini. Astagfirullah. Oh guru, tenang aja guru. Ada sesio. Berani aja biar. Nah di sini. Berani aja. Belum pada kan pelatih ini surga dunia. Oh iya di sini. Dulu tetap serdoa. Ya di situ pun ada membayar nih. Pilih guru ya. Di semua milih nih. Singkatnya guru ya. Dan bayar habis.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini apa bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya aku melihat kagum ulahan Tuhanku. Kagum melihat ulahan Tuhan. Katanya ada suara melihat bini kayak di kancangnya. Nang sudah nengaran sudah beberapa hari, sudah. Nah, Mbak Tumtom, alhamdulillah. Kejadian kaguru jan, Bapak berapa Ramadan terus tahun. Ayo, alhamdulillah ke ujungnya, Bapak benar. Dan Tuhan mampuni dosa kita lah. Dan Tuhan mampuni dosa kita. Nah, dan kan dulu ini 2 hari jalan lagi nih. Mungkin belum kan 2 hari jalan puasa. Itu coba bro. Rabu, Kamis, Jumat hari lah. Jangan antara gua ya Allah, ini fitrah lah, fitrah perlu dikatakan fitrah, fitrah. Kita perlu ingat apa dulu, udah waktunya kan, paham ya panitia. Fitrah, katakan fitrah lah. Artinya belum harus ini Allah lagi almarhum guru sekarya. Alhamdulillah sempat belajar orang itu fikih itu 5 tahunan. Jadi bila fitrahnya lawan sini datang setelah Waalaikumsalam. Muhammad masa maaf bapak anu ulun bukai dapat fitrah dia ada sini. Nah anu bola barisnya kakek dulu numpang jalan biar anu aja sini anu fitrah aku sudah menyiapkan bila siapapun fitrah aku siapkan barasnya 5 liter. Ya bujure. Jadi bila fitrah ini siapa aja tuh belajar lawan sidin nah. Bila fitrah lawan sidin pasti barasnya 5 liter. Menukar lawan sidin. Ya bilanya tuh ini guru lah. Maaf dulu waktu di Kalayan tuh lah. Di Kalayan. Disiapkan juga baras 5 liter. Maka yang paling mahal guru harganya tuh kan ada dan toknya bila mau fitrah tuh nyata dapat seorang dia orang. Ini mengarang guru mengarang gitu lah. Jadi diangkat nah aku jual lah anu baras 5 liter anu harganya dulu tuh murah juga kan sampai 10.000 nang paling larang tuh kan sampai 10.000 lah yang atas 10.000 misalnya. Nah itu aku jual lah anu padahal di lain tuh aku jual 12,5 misalnya dia jual 10 ya punya orang kita seorang kan jadi aku sebelah tangan kesini murah. Nah 5 liter aku jual lah anu 5 kali berapa 50 lah, nah aku jual baris 50 lah, tukar guru aja, di bawahnya kulik, diketok fitrah lah, kadang jangan lu kari baris piannya, baris pian murah pak dia, di lain kok kan 12,5, 2 pian 10, nyata orang piannya aja, dan jadi boleh lihat jual lah, boleh lihat jual, ya ada, nah jadi kalau guru tuh, nah ini jadi dijualkan sekian. Belum tukar gure, dia berniat jadi, nah berniat tak, nah saja bertaklid, tapi boleh juga bertaklidan ke bapaknya, anu buat Syafi'iyah juga, Imam Royani atau Imam Ahmad bin Zaid lah, nah itu biar kita bertaklidan ke bapak tuh boleh aja, jadi cuma sini ikhtiar saja bertaklid kepada Imam Ahmad biar apa, Al-Ujab lah, Yamani itu ujungnya lupa. Jadi karena Allah Ta'ala, nah sudah itu niat sudah bahwa itu an-nukhrija zakat al-fitri an-badani atau an-nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sudah berarti saja bacakan fitrah untuk diriku karena Allah. Baik, nah guru terimakan guru aku tadi baca nah lah kata anunya mungkin amun makai depan guru jar nih ulun guru bini ulun anak ulun 5
Berapa jumlahnya? 7 kali 5 liter. Ada juga. Ini berapa guru? Fitrah tak? 3,5 liter lah. Iyalah, anggaplah 3,5 liter kali 7. Nah, jadikan 1 berarti jadi 6 laki cukup aja meniati, ya kan? Nah, jadi ujian laki sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk bibiku dan anak-anakku fardu karena Allah Ta'ala. Sudah, itu jadi sekaligus saja bahasa kita gini, nggak ada hafal bahasa Arabnya daripada kayak pomanya, kalau aja jangan bini nang laki bagian gak ada pun aku dulu kan aku ingat lagi aja jangan bini menikam kada ingat aku baginya. Nah, jadi deh, nah ikam nomor 1 nih kemana ulun baca ke sekolahan. Ikam bang ulun ada ini bidan, ikam bang ulun ke julang ano. Ikam banyak kemana ulun banyak ke Banten. Kalau mantan pacaran dari susah hidup kesian. Nah, jangan laki menikam ke mantan. Maka berlaku bila singgah di situ nikah saja kamulah. Nah, jadi jangan kada dibayari zakat fitrah lah. Lawan pulang apa? Sebab fitrah itu zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath atau kama qala. Zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang puasa daripada perbuatan yang sia-sia dan daripada perkataan yang kotor. Jadi dengan berkat zakat fitrah puasa kita aman. Nah, mudah-mudahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau ulun ada tersalah baik kata-kata, perbuatan atau apapun yang jangan pian dilihat, pian rasakan dan sebagainya, tolong ulun diampuni, tolong ulun dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita dengan husnul khotimah, yaitu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha na'ya wa alaiha nabul wa alaiha nubadu insyaallah ta'ala bi rahmatihi minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa salli wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma tawaffana fi 'ibadatika wa jihadin fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Salat Isra